Dari yang mungkin awalnya aku pengennya bunuh diri aja, aku udah nggak punya keinginan buat hidup, sampai akhirnya bisa berubah jadi kayak, oh Tuhan tuh hilangin teman aku karena teman aku ini berpengaruh buruk buat aku. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gibi, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Bersama saya hari ini ada Bella. Iya, Halo Bella, terima kasih udah datang ke Forfoxa, meluangkan waktu untuk sharing sama teman-teman Forfoxa semua. Singkat cerita, Bella ini adalah seseorang yang kena layoff tiba-tiba di tahun 2024 ya. Betul. Dan sempat mengalami masa sulit, tapi akhirnya sekarang sudah bisa pelan-pelan untuk Berproses kembali. lagi. Ya, kamu bisa ceritain sedikit nggak tentang kejadian itu dan juga tentang latar belakang kamu sebelumnya? Oke, sebelumnya kalau dari latar belakang ya kita tarik ke belakang dulu. Sebenarnya aku pun bukan dari salah satu keluarga yang beruntung. Orang tua aku juga berpisah, divorce dari aku masih kecil. Aku udah ikut kakek nenek pindah-pindah tempat, dan sampai akhirnya bisa bergabung lagi dengan orang tuaku, sama ibu aku bergabung lagi sama beliau. Terus habis itu menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, benar-benar nggak ada kelebihan apa-apa. Sampai akhirnya aku lulus sekolah, aku bisa kuliah sambil bekerja pada saat itu. Sampai di titik di tahun 2024 tiba-tiba aku kena layoff. Sebenarnya aku kena layoff, tapi di posisi itu aku disuruh membuat surat resign. Oke. Jadi agar dari perusahaan tersebut tidak mengeluarkan pesangon ya bahasanya gitu. Jadi aku di berhari-hari mau dibilang diancam juga bukan, ya mirip diancam tapi bukan diancam lah. Seperti diintimidasi lah ya. Iya, seperti diintimidasi itu. Yang mengharuskan aku membuat surat resign tersebut. Jadi perusahaan tidak mau membayar pesangonnya. Dari situ aku masih berpikiran kayak ya udah deh, kalau misalnya emang harus keluar dari tempat tersebut, aku akan keluar. Pasti banyak kok pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di luar sana. Awalnya aku pikir kayak gitu, tapi ternyata di 2024 itu, mungkin sebelum itu malah ya, di 2024 itu aku merasakan mencari pekerjaan itu ternyata susah. Dan aku baru menyadari, ternyata saya udah tua juga ya. Ternyata di umur-umur lebih di atas 25 tahun itu kita udah gak bisa memilih-milih pekerjaan seperti apa lagi gitu. Walaupun kita experience kita banyak, tapi perusahaan tuh maunya yang fresh graduate, maksimal 25 tahun, belum lagi yang minta good looking, dan S1. Jadi selama mencari pekerjaan itu sekitar 8 bulan aku mencari kerja itu, banyak hal-hal yang membuat aku mulai putus asa. Karena sulitnya mencari pekerjaan itu ya, karena kriteria-kriteria yang tadi itu harus maksimal 25 tahun, harus fresh graduate. Banyak hal-hal yang membuat putus asa. Aku mulai kehilangan orang-orang terdekat aku nggak ada teman. Bukan nggak ada teman sih, beberapa orang yang aku anggap teman dekat ternyata pergi juga gitu. Karena aku nggak ada penghasilan, aku diusir dari kontrakan, kayak gitu. Apa-apa, kita pelan-pelan aja. Karena kejadian ini sangat besar ya buat kamu, benar-benar mengubah kehidupan kamu yang tadinya kamu ada di istilahnya stabil ya, ekonomi yang stabil dari gaji, terus tiba-tiba harus
kehilangan pekerjaan dan bahkan tidak dapat pesangon yang seperti kamu bilang tadi. Betul. Dan Jadi, kejadian ini ya membuat kamu tidak memiliki pekerjaan, dan juga bukan hanya pekerjaan yang hilang, tapi kamu merasa bahwa kehidupan kamu benar-benar berubah. ya bener-bener kayak kembali ke nol lagi semuanya. Dan di titik ini ya seperti kamu bilang, tidak semudah waktu kamu beberapa tahun yang lalu. Ya. Karena beberapa tahun yang lalu mungkin dengan usia yang lebih muda, lebih gampang untuk mencari pekerjaan. Betul. Nah saat ini yang kamu bilang di Indonesia ini biasanya di atas 25 tahun udah lebih sulit Udah mencari lebih sulit mencari pekerjaan meskipun benar. kamu memiliki pengalaman Banyak ya. pengalaman, iya. Mungkin ini hampir masalah semua orang ya, karena setelah waktu aku menganggur pada waktu itu, cari-cari tahu, ternyata nggak cuman aku doang yang ngerasain itu. Ternyata banyak orang yang di luar sana juga, walaupun bahkan yang aku lihat ya, walaupun mereka fresh graduate pun itu masih susah juga. Karena mereka maunya fresh graduate, berpengalaman, maksimal umur 25, balik lagi ke situ-situ lagi. Ya. Berarti ini masalah yang dihadapi banyak orang ya, apalagi saat ini banyak orang yang juga kena PHK massal gitu ya. Benar-benar. Jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mereka bingung juga untuk mencari pekerjaan, dan yang paling penting secara mental juga belum tentu orang itu siap gitu ya. Betul. Apa sih yang paling berasa untuk kamu waktu kamu kehilangan pekerjaan itu? Apa perbedaan yang paling kamu rasakan? Perbedaan yang paling aku rasakan ya salah satunya gak punya teman. Gak punya teman. Aku yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, aku jadi nggak bisa kasih apa-apa ke keluarga aku. Aku jadinya malah menyulitkan mungkin ya. Kadang aku minta tolong ke keluarga. Kamu yang adalah tulang punggung keluarga dan harusnya, kamu yang tulang punggung keluarga dan harusnya kamu dulu bisa membantu keluarga kamu, dengan kamu tidak memiliki pekerjaan, malah jadi aku yang bergantung sama mereka gitu. Kadang aku ngerasa kayak kok jadi kayak pengemis ya. Karena aku nggak ada pemasukan, aku mau makan besok pakai apa juga aku bingung gitu. Jadi aku banyak meminta bantuan ke orang-orang terdekat aku juga. Padahal saat itu kamu juga sudah berusaha untuk mencari pekerjaan di luar ya. Tapi karena kamu bilang tadi dengan kriteria-kriteria yang harus umurnya di bawah berapa, jadinya lebih sulit untuk kamu mendapatkan pekerjaan. Betul. Sedangkan kebutuhan hidup tidak akan berhenti. Betul. Udah sempat nyerah juga sih, kayak Tuhan apalagi sih yang mau diambil gitu. Kamu bisa cerita nggak sih pengalaman kamu di saat itu yang paling berkesan buat kamu, yang paling membekas untuk kamu, yang harus kamu lewati saat itu? Yang paling membekas yang harus aku lewatin saat itu adalah, aku susah juga sih jelasinnya, cuman pada saat itu aku ngerasa sendiri banget, bener-bener sendiri. Pikiran-pikiran gelap itu udah mulai kayak berputar terus di otak kan. Kayak ngapain lagi sih hidup gitu, nggak ada gunanya juga, nggak ada keuntungan juga buat bukan nggak ada keuntungan. Kesulitan apa yang kamu sempat alami waktu kamu setelah kejadian kamu layoff itu di kehidupan nyata kamu yang kamu harus tetap lewati dengan kebutuhan yang terus berjalan? Kesulitan apa yang paling besar yang kamu lewati? Kesulitan paling besar yang harus aku lewatin mungkin untuk bayar kontrakan kali. Bayar kontrakan ya. Karena kita tetap perlu Tempat rumah tinggal. untuk tempat tinggal. Betul. Ya. Untuk bayar kontrakan aku nggak bisa bayar sampai akhirnya disuruh keluar dari kontrakan itu. Sampai dibilang gak tau malu ya, udah nggak bayar masih tinggal di situ, udah disuruh keluar juga bukannya keluar gitu. Akhirnya setelah diomongin kayak gitu, aku keluar, aku numpang di rumah teman. Numpang di rumah temen sampai akhirnya dapat pekerjaan yang sekarang ini, aku bisa pindah ke kosanku sendiri gitu. Jadi yang paling berat buat kamu adalah kamu sampai tidak bisa bayar kontrakan dan sampai dibilang gak tahu malu, padahal kondisi kamu memang saat itu ya. Iya, aku sempat kayak
Coba deh kalau misalnya mereka yang ngerasain kayak gini, belum tentu juga mereka bisa. Tapi kan satu sisi aku juga mikir, buat bayar kontrakan itu kan kewajiban aku juga ya. Jadi aku juga nggak bisa nyalain mereka. Kok nggak ada pengertiannya sih, nggak bisa kayak gitu juga. Ya aku anggap berarti aku udah harus pindah dari tempat itu. Mungkin ada Tuhan mau ngasih tahu banyak hal-hal baik di depan sana. Mungkin dengan kamu pindah tempat, kamu bisa ketemu banyak hal-hal baik lagi gitu. Aku ambil banyak hal-hal baiknya sih, lebih ke kayak gitu. Dari yang mungkin awalnya aku pengennya bunuh diri aja, aku udah nggak punya keinginan buat hidup, sampai akhirnya bisa berubah jadi kayak, oh Tuhan tuh hilangin teman aku karena teman aku ini berpengaruh buruk buat aku. Oh Tuhan tuh pengen aku keluar dari pekerjaan ini karena pekerjaan ini nantinya takutnya membawa hal buruk juga ke aku. Oh Tuhan pengen aku pindah dari rumah ini karena mungkin lingkungan di situ tidak baik. Jadi semua hal buruk yang terjadi pada diri aku anggap, oh Tuhan tuh ada maksud lain loh untuk kebaikan aku. Ya memang agak sulit ya untuk kita melihat dari sisi itu, apalagi waktu kita mengalaminya. Tapi memang saya yakin rencana Tuhan pasti yang terbaik ya. Seperti yang kamu bilang, pada akhirnya kamu bisa melihat dari sisi yang lain, dan kamu bisa bilang, oh mungkin kejadian ini adalah yang memang untuk kebaikan aku untuk kedepannya. Kan kita nggak pernah tahu ya masa depan. Tapi saya yakinlah yang terjadi sama kita apapun itu untuk kebaikan kita. Itu jalan yang terbaik buat kita. Meskipun berat untuk mengalaminya saat itu. Sampai akhirnya sekarang udah mulai kerja lagi, mulai berproses lagi, mulai mensyukuri apa yang Tuhan kasih, mau sekecil apapun itu. Mungkin buat orang cuman segitu doang, tapi buat aku udah kayak, makasih ya Tuhan, hari ini aku dapat berkah nih dari Tuhan, udah yang kayak gitu loh. Jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana yang dulu mungkin kamu bahkan nggak lihat dan nggak mensyukuri. Bener. Tapi lewat proses hidup kamu sekarang, hal-hal itu buat kamu adalah hal yang patut disyukuri. Bener. Bahkan setiap harinya, kayak kemarin ini baru banget kemarin kejadian. Aku kerja dan aku merasa itu capek banget hari itu, bener-bener kok banyak orang-orang aneh sih kayaknya hari ini gitu. Terus aku pulang di busway, aku lagi lihat keluar, aku lihat, langitnya teduh banget ya. Itu kan kok indah ya. Aku ngerasanya kayak, Tuhan indah ya. Wah makasih ya Tuhan, aku dikasih kehidupan sampai sekarang. Aku bener-bener bersyukur sih. Rasa syukur itu kamu nggak ada waktu belum bisa kamu lihat gitu ya, bukan nggak ada waktu kamu masih di pekerjaan yang dulu atau bagaimana? Mungkin di pekerjaan aku yang dulu, karena yang aku pikirin itu duniawi. Aku punya uang, aku bisa beli apapun, aku bisa pergi kemanapun. Jadi aku udah nggak ingat apa-apa lagi, kayak udah ngerasainnya sampai besok-besok pun aku akan tetap seperti ini gitu. Aku nggak bakal berkekurangan. Ternyata kan Tuhan berkata lain. Ya udah nih, kemarin mungkin kamu lupa nih sama aku. Aku buat kamu balik dulu deh. Gitu bisa. Di titik terberat hidup kamu, waktu kamu kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan teman, apa kamu tetap percaya dan berharap pada Tuhan atau kamu justru kecewa? Awalnya marah. Nah aku bilang tadi kayak, Tuhan mau ambil apa lagi? Kamu merasa semuanya diambil semuanya Tuhan, udah diambil loh. Tuhan mau apa lagi? Kenapa nggak sekalian hidup aku aja gitu? Aku merasa kayak, ngapain aku hidup? Udah nggak ada artinya lagi menurut aku pada saat itu. Dari semua kehilangan, apa yang membuat kamu merasa paling sendirian? Dari semua benar-benar dari kejadian-kejadian yang kemarin, yang aku pelajari adalah sebenarnya yang bisa merubah kita itu diri kita sendiri loh. Yang memang masih ada teman-teman terdekat kita, tapi mereka sebatas support. Atau tapi kan maksudnya untuk yang benar-benar berimpact ke diri kita ya dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Benar, gitu ya. Benar. Kita boleh kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, tapi jangan sampai kehilangan diri kita sendiri. Wow. Waktu kamu hidup tanpa pekerjaan, tanpa pegangan,
tanpa gaji. Apa yang kamu rasakan hidup tanpa pegangan? Bingung, bahkan benar-benar kayak pengemis tiap hari, minta tolong si A, ntar minta tolong si B, minta tolong si C. Lama-lama kan orang juga muak ya, kita mintain tolong terus. Walaupun pada saat itu mungkin aku berpikiran kayak, tapi kan aku lagi kayak gini loh, masa nggak ada yang mau bantuin gitu. Mungkin kalau sekarang aku udah bisa berpikir kayak, ya mereka juga punya kebutuhan mereka sendiri, mereka juga punya masalah mereka sendiri. Ngapain sih aku harus menjual kesedihanku lah, gimana gitu. Stigma dan asumsi dari orang lain karena kamu kan sering minta tolong, itu melukai kamu nggak sih? Dari yang aku nggak enak hati sampai akhirnya jadi nggak tahu malu menurutku. Dan aku nggak tahu kalau misalnya ada omongan di luar sana, cuman untuk memang yang bantuin aku itu di depan aku nggak pernah ada masalah atau omongan yang menyakitkan sih. Cuman ada satu orang, aku minta tolong sama orang ini, cowok sih. Terus dia ngomong gini, ya udah, kamu tidur aja sama aku, ntar aku bayar 2 juta. Wow. Itu langsung kayak, emang aku kelihatan semurahan itu ya? Kok sampai ada omongan kayak gitu loh? Dari situ terbesit pikiran kayak, aku jual diri aja ya, kayaknya laku deh. Untungnya enggak, karena aku masih ada perasaan takut. Mau semarah apapun aku sama Tuhan, aku masih takut sama Tuhan sih untungnya. Kalau kita terus menerus menerima bantuan dari orang lain, kadang kita juga merasa nggak enak ya. Sulit nggak sih buat kamu terus menerus tiap hari menerima bantuan dari orang lain? Sebenarnya sulit, cuman di posisi itu karena memang aku nggak ada pemasukan, nggak ada pilihan ya. Iya, aku nggak ada pilihan lain. Bisa beberapa hari nggak makan, nggak punya air. Aku sampai masak air, itu air sebenarnya air sumur yang sebenarnya nggak difilter, jadi masih kuning gitu kan. Karena aku haus, aku nggak punya uang sama sekali. Aku masak air itu, walaupun pas sudah dimasak pun kuning gitu. Ya udah, mau nggak mau minumnya dari situ. Wow. Jadi benar-benar kamu bertahan meskipun dalam kondisi yang sangat-sangat sulit ya. Bagaimana dengan saudara atau kerabat? Saudara aku kan gimana ya, pada waktu itu tuh aku ngerasa ya udah, mereka punya masalahnya mereka sendiri. Jadi mereka mungkin pengen bantu tapi nggak bisa juga gitu. Karena mungkin mereka juga berkekurangan, mungkin untuk menghidupi mereka sendiri pun itu hanya cukup di situ gitu. Jadi nggak bisa bantu. Jadi kamu juga tidak berharap banyak dari saudara atau kerabat karena kamu nggak mau ngerepotin mereka juga ya. Iya. Gimana? Berarti itu sekitar 1 tahun lebih ya kamu, atau lebih kamu bertahan? 1 tahun lebih. Pas udah aku ngerasa, jadi aku sempat kerja di setelah 8 bulan itu aku nganggur. Aku sempat kerja di sela-sela itu, ternyata di pekerjaan itu aku cuma bertahan 2-3 minggu. Karena alasan yang gak jelas juga aku di-cut dari situ. Terus habis itu aku dapat pekerjaan lagi. Aku sempat bekerja 3 bulan, menurut aku lagi baik-baiknya pekerjaan aku di-cut lagi. Karena dikira aku LC. Langsung kayak, aduh. Aku bingung, maksudnya kayak kenapa ya orang-orang berpikiran bahwa aku tuh wanita malam mungkin. Kenapa terus ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang masuk ke aku gitu. Padahal kamu bertahan dengan hanya kamu bilang air sumur itu aja. Kamu bela-belain, kamu minum dari air sumur yang kotor dan kamu rebus, dan kamu tidak memilih jalan yang kelihatannya lebih mudah yang ditawarkan kepada kamu. Tapi orang lain tetap mencap kamu seperti itu. Makanya sebenarnya kalau misalnya dibilangin kayak bahasa-bahasa wanita malam dan lain sebagainya, itu yang bikin luka aku kayak udah mulai kering,
dikorek lagi, sakit lagi gitu. Cap apa dari orang lain yang paling sakit buat kamu? Murahan. Karena yang tadi kamu bilang itu ya. Padahal kamu sudah memilih untuk bertahan dalam kesulitan itu. Iya, kenapa harus dibilang murahan gitu? Kalau aku juga coba buat cari kerja kok, bukan yang sembarangan apa aja aku terima gitu. Menurut saya ini masalah yang pasti banyak orang lain di luar sana yang hadapi juga saat ini. Karena tidak mudah juga, apalagi kamu bilang kamu di usia yang sudah di atas 25 tahun, di umur tertentu akan lebih sulit untuk mencari pekerjaan dengan kriteria-kriteria perusahaan yang harus masih muda, harus S1 gitu ya. Jadi orang lain yang punya pengalaman lebih banyak dan jam terbang lebih banyak juga kadang lebih sulit juga ya. Benar. Untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kamu bisa sampai ada di titik ini dan kamu akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan lagi dan bisa mensyukuri hal-hal kecil yang tadi kamu bilang yang mungkin tadinya kamu nggak syukuri. Ya. Kamu tadinya merasa ya udah gitu ya, karena kamu bilang kamu lebih fokus ke hal-hal duniawi, apa yang bisa kamu beli gitu ya. Benar. Tapi saat ini kamu bersyukur, bahkan tadi kamu cerita bahwa kamu lihat langit yang terang aja kamu bisa bersyukur. Dan itu luar biasa banget, berarti lewat proses itu kamu belajar sangat banyak. Bener. Dan bener-bener belajar menghargai hal-hal yang mungkin dulu kamu anggap sepele. Bener. Ya, dan kamu juga melewati masa dimana kamu bisa lihat nih teman kamu mana yang bener-bener teman kamu dan mana yang bukan teman-teman kamu. Kamu punya pesan gak sih untuk orang-orang di luar sana yang mungkin menghadapi apa yang kamu hadapi, tiba-tiba dipecat ya. Buat orang-orang yang di luar sana yang sedang mengalami pergumulan hidupnya masing-masing, pesan aku cuma satu, jangan pernah takut buat ngadepin hari besok, karena Tuhan tuh selalu ada di depan sana nungguin kita. Pasti Tuhan udah siapin kado terbaiknya buat kita. Apa pegangan kamu dan apa yang membuat kamu tetap bertahan sampai saat ini? Apakah seseorang ataukah memang dari diri kamu? Dari diri sendiri sih. Iya. Karena aku ngerasa kalau bukan karena Tuhan mungkin aku nggak ada sampai di titik ini. Ya. Mungkin iblis yang menguasai aku dengan pikiran-pikiran aku. Tapi karena aku percaya ada Tuhan, Tuhan mampukan aku buat semua hal yang terjadi dalam hidupku sih. Bella, cerita kamu sangat berat, tapi kamu mau menceritakan, dan saya yakin banyak di luar sana yang mengalami apa yang saat ini kamu alami, dan kamu mau sharing, kamu mau mengajak teman-teman semua untuk ayo bertahan, lewatin satu hari lagi, lagi. Yang tadi pesan kamu untuk teman-teman, jangan menyerah gitu ya. Sebelum kita mengakhiri ini, adakah pesan kamu yang lain yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman Forfoxa? Kayaknya cukup deh. Cukup yang tadi ya. Pesan yang sangat luar biasa. Tidak perlu pikirin jauh-jauh. Kamu bilang lewatin hari per hari aja. Lewatin satu hari demi satu hari. Saya pun pernah melewati masa itu. Dan itu juga yang saya pikir. Lewatin satu hari. Dan tetap percaya pada Tuhan ya. Dan satu hari yang kelihatannya sama, tapi kalau kita flashback ke belakang berbeda. Ternyata berbeda. Padahal hari-hari yang kita jalanin tuh kayaknya sama aja. Jadi bener banget kata kamu, jangan pikir terlalu jauh kalau kita lagi dalam masa depresi itu ya. Jangan pikir terlalu jauh, jangan pikir terlalu panjang. Lewatin aja hari demi hari, satu hari, dan tanpa kita sadari pas kita lihat ke belakang, kita udah jalan. Ternyata kita udah naik tangga pelan-pelan. Iya, bener banget. Dan kamu bilang bener banget, di depan sana ada Tuhan yang nungguin kamu dengan kado yang istimewa buat kamu. Betul. Bella, terima kasih banyak untuk sharing kamu. Aku yakin sharing kamu ini bisa menjadi kekuatan, menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di episode Forfoxa berikutnya. 'Cause your voice matters.